Sobat Channel, selamat datang di video pertama saya. Kali ini saya ingin coba memaparkan terkait dengan pengantar manajemen 1. Untuk kali ini saya ingin berusaha mengupas terkait dengan konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Ini merupakan pertemuan ke-1 dari perkuliahan kita. Kita lanjut. Pengertian dan konsep dasar manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola. Sedangkan menurut istilah seperti yang dilakukan Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli, pengertian manajemen adalah salah satunya menurut Sudarwan dan Yunandanim yang menyebutkan bahwa manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Malayu SP Hasibuan mengemukakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Arifin Abdurrahman mengartikan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Jadi dalam hal ini kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai pelaksana. Adapun prinsip-prinsip manajemen adalah dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luas, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan adapun prinsip-prinsip manajemen yaitu pertama adalah pembagian kerja yang berimbang. Dalam artian pembagian kerja itu harus seimbang porsinya. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Dalam artian pembagian wewenang dan tanggung jawab antar struktur organisasi, antar pengurus, setiap level yang ada di organisasi, tanggung jawabnya jelas dan tegas batas-batasannya. Disiplin dalam hal ini disiplin dalam hal waktu, manajemen pekerjaan agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tercapai. Kesatuan perintah dalam artian satu komando. Dengan adanya kesatuan perintah untuk level staff bisa lebih terarah ruang lingkup kerjanya dan tidak ambigu mana yang harus dijalankan. Kesatuan arah dalam artian dalam kesamaan visi dan visi. Selanjutnya fungsi dan tujuan dari manajemen. Fungsi dari manajemen adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan penguasaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dalam bukunya Principles of Management, George R. Terry merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan tingkat POAT, yaitu planning, organizing, actuating, controlling.
Adapun perilaku organisasi, prinsip dasar perilaku organisasi yaitu manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, peranan, dan prosedur dan prinsip. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang gunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap suatu organisasi sangat dibutuhkan. Sekian dari saya terkait konsep dari manajemen. Sampai jumpa di session berikutnya. Terima kasih.